Halo semuanya, Ultraman Blazar episode pertama akhirnya tayang di channel YouTube Suburaya. Di episode pertama ini, para pasukan disibukkan untuk menghadapi kaiju luar angkasa Bazanga. Namun kapten yang memimpin pasukan ini mendapatkan kekuatan misterius yang membuatnya bisa berubah menjadi Ultraman. Bagaimana ceritanya? Ayo kita masuk ke pembahasan Ultraman Blazar episode 1 First Wave atau gelombang pertama. Episode pertama dibuka dengan para pasukan yang berada di pesawat. Mereka dipimpin oleh Kapten Gento Hiruma. Para pasukan akan diturunkan ke bangunan dan akan melakukan serangan pada Bazanga dengan menembakkan peluru khusus ke dada Bazanga dengan maksud untuk menghentikan pergerakannya. Kapten Gento menambahkan kalau semuanya harus kembali dengan selamat. Gento dan pasukannya pun terjun. Tempat Bazanga berada yaitu Ikebukuro ternyata adalah garis pertahanan terakhir, sekaligus tempat bagi Gento dan pasukannya menjalankan misi. Di dalam sebuah gedung terdapat sebuah pos komando. Mereka memantau serangan yang dilancarkan pada Bazanga, tapi serangan itu ternyata tidak mempan. Gento dan pasukannya akhirnya sampai ke bawah. Para pasukan pun bersiap. Singkatnya, Gento dan pasukannya yang kini terbagi dua sudah sampai di titik penyerangan. Bazanga akan dipancing ke arah mereka. Dari capitnya, Bazanga mulai melakukan tembakan serangan. Di pos komando, ternyata komandan malah membatalkan operasi Gento dan pasukannya. Ada satu dari mereka yang sebenarnya kurang terima. Bazanga melakukan serangan ke gedung pos komando hingga pasukan di sana harus dievakuasi. Gento menyadari kalau pos komando sudah dikosongkan. Namun Gento dan pasukannya tidak mundur begitu saja. Gento meminta agar pasukan udara memancing Bazanga ke arahnya dan pasukannya. Karena Gento tahu kalau pasukan udara tidak akan mampu menghentikan Bazanga. Pasukan udara mengikuti kata Gento dan singkatnya Bazanga mulai terpancing. Tapi Bazanga malah melakukan tembakan ke arah udara yang membuat pasukan udara kocar-kacir. Sialnya, Bazanga mengibaskan ekornya ke gedung tempat tim kedua Gento berada. Gento yang menghubungi tim keduanya tidak mendapatkan jawaban. Gento pun mulai berpikir apa yang harus dia lakukan. Setelah memikirkan beberapa rencana, Gento memutuskan untuk pergi sendirian ke tempat tim 2 bersiaga. Sesampainya, Gento menemukan salah satu pasukannya yang kesakitan. Ternyata pasukan kedua kocar-kacir. Gento mulai melakukan persiapan serangan di titik kedua dan meminta pasukannya di tim pertama juga bersiap. Bazanga pun mulai diserang tapi ternyata tidak berhasil. Bazanga menghancurkan bangunan dan bangunan itu akan menimpa Gento. Tiba-tiba sebuah gelang muncul di lengan kiri Gento disusul dengan sebuah alat di tangan kanannya. Secara aneh, gelang itu menarik tangan Gento agar alat itu dimasukkan padanya. Disusul dengan menekan tombol pada gelang itu. Seketika muncullah raksasa menahan bangunan yang akan jatuh itu. Raksasa itu kini siap berduel dengan Bazanga. Raksasa itu sempat memanjat gedung dan mulai menyerang Bazanga. Salah seorang pasukan yang melihat itu menyebutnya sebagai Ultraman, sebuah kode nama yang berada di kalangan para astronot. Duel antara Ultraman dengan Bazanga terus berlanjut. Ternyata Bazanga cukup sulit untuk dijatuhkan. Dengan ekornya, Ultraman berhasil dijatuhkan dan color timernya pun berkedip. Tiba-tiba ada serangan yang mengenai Bazanga. Serangan itu berasal dari seorang perempuan cantik misterius. Dia berasal dari CCP dan setelah menyerang dia pun pergi. Ultraman bangkit, namun Bazanga tidak bisa menembakkan serangan lagi dari capitnya. Ultraman pun melakukan serangan balik dengan cara yang cukup sadis. Capit Bazanga bahkan sampai dicabut olehnya. Ultraman mengakhiri pertarungan dengan jurus andalannya yaitu tombak cahaya Spiral Barret. Bazanga pun berhasil dibunuh. Setelah itu Ultraman pun pergi. Sesadarnya, Gento mengatakan pada pasukannya kalau operasi sudah selesai. Episode diakhiri dengan Gento yang masih menggenggam alat yang tadi dimasukkan ke dalam gelang, sedangkan gelangnya sudah hilang. Oke, jadi itu tadi adalah alur cerita Ultraman Blazar episode 1 gelombang pertama. Sekarang admin akan coba bahas poin yang lain. Di episode pertamanya ini, Ultraman Blazar sudah menghadirkan suasana yang berbeda dari Ultraman kebanyakan. Biasanya cerita dari Ultraman episode pertama itu tentang pengenalan karakter utama, muncul kaiju atau monster dan dilanjutkan dengan karakter utama bersatu dengan Ultraman. Nah, di Ultraman Blazar ini formulanya beda lagi. Dari awal episode ini kita sudah diperlihatkan tentang perjuangan pasukan militer menghentikan Bazanga. Kalau admin lihat ya tidak ada adegan santai di sepanjang episode ini. Jadi fokus di episode pertama ini memang operasi militer yang pada akhirnya dibantu oleh alien dari luar angkasa. Episode pertama Ultraman Blazar ini juga mirip-mirip nih dengan Shin Ultraman. Karena di awal movie Shin Ultraman, para pasukan SSSP juga sudah sibuk menghentikan Neronga, dibantu dengan pasukan militer. Di episode pertamanya sudah ada 3 karakter yang nantinya akan menjadi bagian dari Scark,
Mereka adalah Gento sebagai kapten, Teruaki, dan Emi Aobe. Tapi hanya Gento yang benar-benar baru diperkenalkan. Poin paling menariknya tentu berada pada Ultraman-nya, yaitu Ultraman Blazar. Sesuai informasinya, Ultraman Blazar ini punya gaya bertarung yang liar dan sadis. Dan Blazar juga disebut sebagai Ultraman primitif. Buat admin, 3 hal itu sepertinya sudah terlihat di episode ini. Dimulai dari yang pertama, Ultraman Blazar memanjat gedung. Tentu ini adalah hal yang unik. Admin lihat di Instagram kalau hal yang dilakukan Blazar ini malah mirip dengan Kong di movie Godzilla vs Kong. Yang kedua dari suaranya. Suara Ultraman Blazar ini sangat mirip seperti orang yang meraung. Menariknya adalah ketika Blazar mengetahui ada manusia di belakangnya, dia meraung dan Bazanga mundur. Seolah Blazar sedang mengintimidasi Bazanga. Yang ketiga, Blazar mencabut capit Bazanga. Dan yang cukup sadis buat admin adalah ketika Blazar menonjok bagian dalam mulut Bazanga. Bahkan Blazar juga seolah mematahkan tangan Bazanga dan memukuli bagian yang patah itu. Lalu Ultraman Blazar juga sempat terlihat melompat-lompat. Dan yang menurut admin paling unik adalah dia merasa bingung sendiri melihat kerusakan yang dia lakukan. Walaupun sebenarnya itu bukan ulah dia sepenuhnya. Ketika Spiral Bullet akan dikeluarkan, terlihat ada black hole-nya. Seolah-olah jurus ini keluar dari black hole. Sebenarnya efek black hole dan Spiral Bullet ini mirip dengan Blazar itu sendiri. Oke, mungkin segini dulu pembahasan admin di Ultraman Blazar episode pertama First Wave. Kalau kalian punya teori atau pendapat lain, silahkan share di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.